Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ajal kuasa Allah, sehat tanggung jawab kita. Halo pemirsa dimanapun kau berada, salam sehat, salam sejahtera. Pemirsa, bahasan kali ini saya mau menindaklanjuti tentang pernyataan yang berkaitan dengan jantung. Bahasan yang lalu saya telah menyatakan bahwa saya tidak menyatakan bahwa adanya serangan jantung, adanya pernyataan serangan jantung. Begitu kira-kira pernyataan saya yang telah dikemukakan di bahasan yang lalu. Kali ini saya akan menindaklanjuti, paling tidak ini menjadikan langkah awal atau mungkin bisa dinyatakan satu langkah daripada pernyataan tersebut, yaitu dengan ketidakadaannya istilah serangan jantung sebagaimana yang telah saya kemukakan. Hal ini akan ditindaklanjuti dengan, katakanlah tadi, langkah pertama. Kenapa saya menyatakan seperti yang disimpulkan di muka? Di sini kita ambil contoh, ini contoh. Ketika mobil mewah mogok, apakah bisa dinyatakan mobil mewah mogok tersebut adalah yang rusak mesinnya? Tentu pemirsa dimanapun berada sependapat, tentu tidak demikian. Ketika mobil mogok bisa saja dari berbagai hal. Jadi bukan semata-mata mobil mewah itu mogok karena mesinnya rusak. Tentu tidak demikian. Bisa saja gembes ban, juga terjadinya pemberhentian, tidak bisa melanjutkan perjalanan, itu pun bisa disebut mogok. Itu kira-kira kalau di dalam permesinan. Bagaimana kaitan eratnya dengan istilah jantung? Tentu jantung sebagai organ pokok yang ada di dalam diri kita masing-masing ini tidak berdiri sendiri. Tentu itu ada mekanisme dengan organ yang lainnya, yaitu di antara yang 5 itu pasti ada kesejolian, ada kesinambungan sistem di dalam kinerjanya. Itu pasti, ya. Namun dalam bahasan ini yang lebih spesifiknya adalah jantung bisa berhenti bukan semata-mata hanya karena jantung itu sendiri yang bermasalah. Ini secara mekanisme organ pastinya, ya. Lain lagi dengan jantung berhenti karena Allah Subhanahu wa ta'ala yang dinyatakan ajal kuasa Allah. Ajal kuasa Allah itu pasti. Jadi mau hebat seperti apapun, tidak ada yang rusak, tidak ada yang tidak sempurna, kelima organ tubuh semua baik, semua apa saja baik. Tapi terjadilah yang dinyatakan ajal kuasa Allah itu sepenuhnya mutlak hak Allah, yang dinamakan ajal kuasa Allah. Itu tentang mekanisme organ, ya, termasuk jantung. Jadi walaupun jantung baik, secara pengecekan apa saja baik, pokoknya semua, yaitulah karena sudah istilahnya ajal menjemput,
ya itulah pasti terjadi tetap ya. Tapi itu tetap tentunya mutlak kekuasaan Allah. Yang kita bahas, yang kita urai ini adalah secara mekanisme tentunya ya. Mekanisme kelima organ tadi. Jadi jantung ketika terjadi sesuatu, katakanlah pemberhentian tadilah, ini berhenti, katakanlah jantungnya itu sampai berhenti. Bukan karena Allah, istilahnya ini umpamanya ya, bukan karena Allah, karena sesuatu yang diistilahkan, itulah katakanlah demikian. Ini bukan semata-mata ya tadi, jantung tidak berdiri sendiri. Paling tidak di sini saya akan nyatakan jantung berkaitan erat dengan usus. Yang sering kita tahu usus 12 jari. Ini erat kaitannya. Jadi kalau istilah di kerumah tanggaan ini bagaikan bapaknya ini jantung. Jadi katakanlah ya, ibunya ini ginjal. Ya katakanlah anaknya ini usus 12 jari. Kira-kira begitu, ini contoh. Yang jelas jantung itu kinerjanya selain daripada kaitan erat, pasti kelima-limanya itu tidak bisa terpisahkan. Cuman yang paling konkret di lapangan sering terjadi hal-hal yang mungkin bisa menghebohkan situasi dan keadaan dari setiap kegiatan. Ini kaitan eratnya adalah jantung dengan usus 12 jari. Contoh usus 12 jari ini kena, katakanlah kalau istilah bahasa dinya kram. Ini usus 12 jarinya, katakanlah ini mah contoh sederhana kram. Dengan terjadi kram tersebut berarti usus 12 jari ini istilahnya kinerjanya tidak sempurna. Terganggu. Ada pemelintiran, penyempitan, apa dan sebagainya. Pasti itu akan berakibat langsung dengan kesejolian jantung. Jadi sangat erat. Jadi ketika ada sesuatu pemelintiran di usus 12 jari, pastilah ke jantung akan bermasalah. Makanya ini ketika dituding jantung aja, padahal unsur-unsur lain patut kita ketahui. Ini usus 12 jari ya. Ini bisa terjadi ketika kita berkegiatan yang super, katakanlah capek ya, katakanlah ya istilahnya berkegiatan yang ya istilahnya capek. Jadi kegiatan yang super menguras, jadi menguras tenaga gitulah istilahnya, menguras aktivitas. Itu satu ya istilahnya yang berkaitan erat dengan jantung, itu adalah usus 12 jari dengan segala problemanya istilahnya. Jadi ketika dianggap dituding jantung, itu bukan semata-mata mutlak jantung. Pasti ada unsur-unsur yang dinyatakan tadi. Usus 12 jari. Lalu yang kedua, ini erat kaitannya dengan ginjal. Ini ginjal itu bagaikan ayah dan ibu. Ayahnya itu jantung, ibunya ini ginjal. Jadi ibu dan ayah ini kan punya kesejolian di dalam segala mekanisme kinerja. Contoh, ibu tidak masak, tidak membuat makanan konsumsi, ya pasti bapaknya kelaparan. Istilahnya ini contoh demikian. Jadi contohnya ketika ginjal terlalu capek, jadi ketika kita capek olahraga yang sangat capek, itu yang berdampak ya diantaranya tadi usus 12 jari dan ginjal. Tidak yang lain-lainnya, tidak liver, tidak paru itu kan napas cuman istilahnya begitulah. Tapi yang super merasakan beban berat tanpa kita tahu, kalau paru kan terasa kita bernapas gitu istilahnya, napas lah gitu tahu.
seakan-akan kita tahu ini kan yang mengolah kan paru. Kalau usus 12 jari sama ginjal, kita seakan-akan nggak paham bahwa dengan kerja kerasnya kita olahraga, bisa saja kita tidak menyangka bahwa ginjal itu protes lah istilahnya, kalau bahasa ininya protes. Padahal terjadinya demikian, kalau ginjal terlalu capek, dia itu mekanismenya istilahnya error. Dengan errornya ginjal, cara kinerja yang sesungguhnya, pastilah jantung akan mendapatkan dampaknya. Salah satu contohnya ketika ginjal katakanlah tidak mensuplai secara sempurna pengembalian darah ke jantung, pastilah jantung akan merasakan dampak yang sangat, ya tadi istilahnya sering dituding jantung, padahal bukan demikian. Makanya dalam pernyataan ini saya menyatakan ini olahraga jangan sampai berlebih-lebihan. Jadi kalau merasa katakanlah udah capek, udah tidak mampu, ya udah itu, jadi itu ginjal sendiri nanti yang punya masalah, jadi kelelahan istilahnya. Dengan kelelahan ginjal akhirnya tidak bekerja secara maksimal. Dengan bekerja secara tidak maksimal, akibatnya terhadap jantung, terbengkelainya atau terlambatnya suplai darah yang semestinya. Jadi jantung pula lah yang akan berakibat kelainan. Ya makanya kita tahu seringnya dinyatakan jantung, padahal ada mekanisme sebelumnya. Jadi contoh sekarang lagi ngetren para pegoes ya, pesepeda yang tidak biasa ngegoes sepeda kemana, apa ke gunung-gunung itu harus hati-hati. Jadi ketika terjadi apa-apa istilahnya itu, katakanlah naudzubillahi min dzalik, terjadi sesuatu yang tidak kita harapkan, pasti yang dituding jantung, karena sesuatu mengakibatkan sesuatu yang tidak kita inginkan ya. Padahal ya itu tadi ada mekanisme sebelumnya. Bisa saja ya ginjalnya, bisa saja usus 12 jarinya bermasalah. Akibatnya suplai sebagaimana mestinya mekanisme yang harus dilakukan tidak terpenuhi secara sempurna terhadap jantung. Ya yang akibat ketika jantung berhenti, ya itulah namanya innalillahi wa inna ilaihi roji'un. Yang dituding tapi kan semata-mata jantung. Gitu secara mekanisme keorganan. Jadi makanya ini patut diketahui oleh para pegiat-pegiat olahraga, apalagi zaman sekarang, zaman ngetren ya, pegoes naik ke gunung-gunung. Yang belum terbiasa, jangan dipaksakan. Nanti ada masalah di ginjal, ada masalah di usus 12 jari. Akibatnya terjadilah sesuatu yang tidak kita harapkan. Terus tip yang kedua istilahnya amanat, ya istilahnya saran dari saya ini ya, karena kaitannya erat. Para pegiat olahraga, maaf saya nyatakan di sini, jangan sekali-kali mengkonsumsi minuman dingin. Ini sangat bahaya luar biasa. Kepada siapa? Kepada ginjal. Ginjal itu berfungsi sebagai pemanas, kan kita tahu pemanas dan pemilah yang kotor. Bagaikan kita tungku tempat masak, kita siram dengan air, kebayangkan api yang sedang membara disiram. Itu kira-kira contoh sederhananya demikian. Betapa beban berat yang dialami oleh ginjal. Sudah capek olahraga tadi, tanpa kita pahami dia itu sudah menjerit habis-habisan ginjal. Tanpa kita pahami, itulah demikian faktanya. Disiram lagi sama dingin. Luar biasa ini kita. Namanya kita sudah menyatakan tidak kasihan terhadap kelima organ tubuh kita.
di antaranya yaitu terhadap ginjal. Demikian kira-kira pernyataan dari saya, lanjutan daripada jantung, serangan jantung. Kira-kira langkah awal atau langkah pertama. Demikian pernyataan dari saya. Tentunya ada pernyataan-pernyataan berikutnya. Sementara sampai di sini dulu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ajal kuasa Allah, sehat tanggung jawab kita. Sampai jumpa.